Selamat berjumpa kembali anak-anak dengan saya. Hari ini kita akan melanjutkan program belajar kita untuk matematika. Kalau minggu lalu Pak Guru sudah memberikan video tentang bagaimana menentukan kelipatan dan faktor bilangan. Sekarang kita akan melanjutkan materi baru, yaitu tentang kelipatan dan kelipatan persekutuan. Jadi kita akan melanjutkan tentang kelipatan dan kelipatan persekutuan. Tolong pelajaran ini disimak dengan baik-baik agar kalian semakin mengerti tentang kelipatan dan juga materi baru tentang kelipatan persekutuan. Anak-anak, hari ini topik kita bagi menjadi 3. Yang pertama, kita akan belajar mengulang kembali apa itu konsep kelipatan suatu bilangan. Yang kedua, kita akan belajar bagaimana cara menentukan kelipatan bilangan. Dan yang ketiga adalah bagaimana menentukan tentang pengertian konsep kelipatan persekutuan. Tolong ini disimak dengan baik-baik. Yang pertama, kita akan mengulang kembali apa itu konsep kelipatan bilangan. Ya, anak-anak, kalian lihat ini gambar apa? Ini gambar ayam. Pasti semua anak pernah melihat ayam, atau bahkan di rumahnya ada yang memelihara ayam. Ayam ini kakinya berapa? 4 atau 3 atau 2? Ya, kakinya 2. Nah, kalau satu ayam kakinya 2. Kalau 2 ayam kakinya berapa? 4. Kalau 3 ayam kakinya berapa jumlahnya? Iya, 6. Kalau 4 ayam kakinya berapa jumlahnya? 8. Kalau 5, 10 dan seterusnya. Itu ayam ya. Oke. Kalau mungkin sapi berbeda, kambing berbeda. 1 kambing 4, 2 kambing 8 dan seterusnya. Nah, oke. Anak-anak, kita harus bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu maha baik, karena telah menciptakan berbagai makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Ya, contohnya tumbuhan yang hijau, dan ini membuat udara menjadi bersih, penghasil O2, oksigen, atau juga menampung atau menyimpan cadangan air. Lalu binatang, ya, binatang juga merupakan ciptaan Tuhan. Lalu juga manusia, ya. Jadi Tuhan menciptakan berbagai makhluk hidup di bumi ini supaya kita itu saling menjaga kelestariannya. Ini sesuai dengan tema kita yang ketiga, tema makhluk hidup. Oke anak, kita kembali. Kita akan belajar kelipatan. Di sini Pak Guru menampilkan sebuah keluarga. Ada berapa anggota keluarga ini? Ayo. Berapa? 6. Ayah, ibu, dan anak 6. Jadi keluarga ini memiliki 4 anak, sehingga jumlah keluarganya ada 6. Ya. Kalau anak-anak
ini berkembang menjadi 2 keluarga dengan anggota yang sama. Sekarang berapa jumlah anggota semuanya ini dalam kotak ini? Ini adalah 6, ini berarti 12. Oke, pintar. Sekarang kalau ada 3 keluarga dengan anggota yang sama, berapa anggota seluruhnya ini manusianya? 6 kali 3 18. Ya, oke, pintar. Kalau berkembang lagi sekarang menjadi 4 keluarga, ya, berapa? Kalau masing-masing keluarga itu ada 6, kalau 4 keluarga ada berapa jumlah orang yang ada di sini? Oke, ini adalah menjadi 24. Kalau 1 4, 2 berarti 2 kali 4 8. Kalau 3 kali, maaf, langsung ya, aku salah. Ini adalah 1 keluarga, 1 kali 6 6. Ini 2 keluarga, 2 kali 6 12. Kalau 3 berarti 3 kali 6 itu 18. Kalau ini 4 berarti 4 kali 6 24. Ini anak sudah belajar kelipatan, melompat kelipatan. Ya. Sekarang bagaimana cara menentukan kelipatan bilangan? Oke. Ya. Bilangan dengan cara meloncat. Oke, lihat. Nah, di sini ada garis bilangan. Ini ada katak. Ini juga sama. Oke. Sekarang kata ini akan melompat dua-dua. Maka disebut kelipatan 2. Tolong perhatikan. Di mana saja kata itu akan berhenti ketika dia melompat dua-dua. Kita lihat. Pertama, kedua. Lalu 2 lagi, keempat. Pintar. Lalu 2 lagi, ke-6. Lalu 2 lagi 8, 2 lagi 10, 2 lagi 12, 2 lagi 14, 2 lagi 16. Jadi tadi berhenti pada angka 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan 16. Itu sudah kelipatan 2. Oke. Nah, jadi kelipatan 2 adalah 0, melompat 2, 2, lalu 4, lalu 4 ke 6, 6 8, 8 ke 10, 12, 14, 16, dan seterusnya. Oke. Sekarang kalau kelipatan 3, kata itu akan melompat 3. Bilangan mana saja yang akan ditempati untuk berhenti? Kita lihat. Ke-3, terus ke-6, pinter. Lalu ke-9, lalu ke-12, lalu ke-15. Nah, ini sudah kelipatan 3. Jadi kelipatan 3 adalah 0, 3 tambah 3 6, tambah 3 9, 9 tambah 3 12, 12 tambah 3 15, dan seterusnya. Nah, ini sudah belajar kelipatan bilangan yang melompat-lompat. Nah, sekarang kita lanjutkan. Sekarang kalau kelipatan 4, berarti kata ini akan melompat 4. Lompatan pertama adalah ke-4. Lompatan kedua adalah ke-8. Lompatan ketiga 12. Lompatan berikutnya adalah 16. Jadi kelipatan 4 adalah 0, 4, 8, 12, dan 16 serta berikutnya. Sekarang kalau kelipatan 5, ayam akan melompat 5. Berarti ke-5, ke-10,
lalu ke 15. Kalau teruskan ke 20 dan seterusnya. Jadi kelipatan 5 adalah 0, 5, 10, 15, 20 dan seterusnya. Nah, ini anak-anak, ini adalah konsep dari pengertian bilangan kelipatan. Melompat-lompat. Nah, sekarang contoh berikutnya. Kita bicara lagi. Kelipatan 6. Nah, pertama ke 6. Ke 12. Kalau muat lagi bisa ke 18. Pinter. Ya. Jadi kelipatan 6 adalah lompatan 66. Melompat 66 bilangan. Lompatan pertama 0, 0 ke 6, 6 lompat lagi 12, 12 lompat lagi 6, 18, 18 lompat lagi menjadi 24. Ya. Ini adalah kelipatan 6. Oke, sekarang kelipatan 7. Iya, ke 7, ke 14, ketiga adalah ke 21. Jadi kelipatan 7 adalah 0, 7, 14, 21, 28 dan seterusnya. Ini anak-anak adalah konsep dari pengertian atau untuk memperjelas apa itu bilangan kelipatan. Ya. Jadi kelipatan adalah hasil perkalian sebuah bilangan dengan bilangan asli. Ulangi, jadi kelipatan adalah hasil perkalian sebuah bilangan dengan bilangan asli. Contohnya, kalau kelipatan 4, berarti bilangan itu adalah 4. 4 dikali bilangan asli, kali 1 ya 4. Kali 2, 8. Kali 3, 12. Kali 4, 16. Kali 5, 20 dan seterusnya. Jadi kelipatan dari, nah, jadi kelipatan dari 4 adalah 4, 8, 12, dan 16 dan seterusnya. Nah, ini adalah kelipatan dari 4. Kalau 5 ya 5 kali 1, 5 kali 2 dan seterusnya. 6 sama 6. 6 kali 1, 6 kali 2, 6 kali 3, 6 kali 4. Itu adalah bilangan kelipatan. Hasil perkalian sebuah bilangan dengan bilangan asli. Nanti ya anak-anak ya. Oke. Ya, coba sekarang kita lihat pertama kalau kelipatan 8. Nih, jadi 8 kali 1, 8. 8 kali 2, 16. 8 kali 3, 24. 8 kali 4, 32. 8 kali 5, 40. 8 kali 6, 48. 8 kali 7, 56. Nah, begitu ya. Nah, dikali dengan urut. 12 sama. 12 kali 1, kali 2, 24. Kali 3, 36, dan seterusnya. 9 sama. 9 kali 1, 9. Kali 2, 18. Kali 3, 27. Kali 4, 36. Dan seterusnya. Nah, dikalikan saja dari urut dari 1. Dari bilangan ini. Jadi, saya ulangi ya. Kelipatan adalah perkalian sebuah bilangan ini dengan bilangan asli dari 1, 2, nah, dan seterusnya. Perhatian anak ya. Oke, sekarang yang ketiga. Apa itu kelipatan persekutuan? Oke. Kelipatan persekutuan sekaligus yang paling kecil. Namanya kelipatan persekutuan terkecil. Oke. Kalau kalian sudah memahami kelipatan bilangan, jika sudah, mari kita teruskan mempelajari kelipatan persekutuan dua bilangan. Apakah kelipatan persekutuan itu? Kita lihat. Persekutuan itu berasal dari kata sekutu. Mendapat imbuhan per dan an. Persekutuan. Kata sekutu.
Sekutu artinya teman atau yang sama. Ya. Jadi misalnya Indonesia itu sekutunya Amerika, itu Indonesia temannya Amerika, atau yang sama ideologinya dengan Amerika misalnya. Jadi kalau sekutu itu artinya teman atau yang sama. Jadi kelipatan persekutuan adalah kelipatan dari dua bilangan yang nilainya sama. Ulangi, kelipatan persekutuan adalah kelipatan dari dua bilangan atau lebih yang bernilai sama. Nah, perhatikan contoh ini. Ini ada katak dan ada ayam. Katak akan melompat untuk 2, sedangkan ayam akan melompat 4. Kita coba kelipatan 2 dan kelipatan 4. Di manakah bilangan yang sama dari lompatan itu? Kita lihat. Katak pertama melompat. Nah, lagi perhatikan bilangan berapa saja katak dan ayam bertemu. Ya, artinya menjadi 1. Katak 2. Ya, ayam 4. Berarti pertama adalah 4 yang sama. Oke ya. Katak 2 lagi. Ayam 4 sekali. Sudah 2 angka. 4 dan 8. Kita lihat lagi. 2 lagi. Ini sekali. 12. Ya. Berarti 4, 8, 12 yang sama. 2 lagi. 2 lagi. Ini sekali. 16. Kita lihat ya. Jadi yang sama adalah ke 4, 8, 12 dan 16. Jadi katak tadi melompat 2 atau kelipatan 2 itu adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 4 dan 16 dan seterusnya. Sedangkan ayam adalah melompat atau kelipatan 4 itu 4, 8, 12 dan 16. Maka kelipatan persekutuannya yang sama dari 2 dan 4 adalah 4, 8, 12 dan 16. Yang sama, kita cari angka yang sama. 4, 8, 12, 16. Ini adalah kelipatan persekutuan. Ya, KPK-nya dari ini yang paling kecil adalah 4, maka KPK-nya adalah 4. Kelipatan persekutuan dari 2 dan 4 yang paling kecil adalah 4. Nah, anak paham ya apa itu kelipatan persekutuan dan kelipatan persekutuan terkecil? Kalau belum, kita lihat contoh yang kedua. Ya, teman-teman. Sekarang kita akan mencari kelipatan persekutuan dan KPK. Jadi apa KPK? Ayo. Kelipatan persekutuan terkecil dari 3 dan 6. Coba, sekarang 3 dan 6. Ayam akan melompat 3. Kata akan melompat 6. Di bilangan berapa saja mereka bertemu. Itu persekutuan. Nanti dari yang ketemu itu mana yang paling kecil, itulah KPK. Ya, kita lihat. 3, kedua 6. Ini sekali melompat 6. Berarti di angka 6. Ini persekutuannya yang pertama adalah 6. Yang kedua 9, 12. Melompat sekali 6, 12. Ya, dan seterusnya. Maka kelipatan dari 3, ya, 3 kali 1 3, kali 2 6, kali 3 9, kali 4 12, kali 5 15, kali 6 16, kali 7 21. Itu kelipatan 3 yang ayam tadi. Kata adalah kelipatan 6. 6 kali 1 6, kali 2 12, 6 kali 3 18, 6 kali 4 24, 6 kali 5 30 dan seterusnya. Nah, dari bilangan ini mana yang sama anak-anak?
yaitu 6, terus 12, terus 18, dan terus masih ada. Nah, jadi kelipatan persekutuannya dari 3 dan 6 adalah 6, 12, dan 18, yang sama ya. Mana yang paling kecil ini? Ya, yang paling kecil 6. Maka KPK-nya dari 3 dan 6 adalah 6. Dan anak ya, kita sudah belajar 3. 1 kelipatan, 2 kelipatan persekutuan, ketiga adalah kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Kalau belum ngerti, kalau belum paham, boleh bertanya kepada siapapun, dan boleh juga mengulang video dari saya ini supaya makin mengerti. Oke anak. Nah, untuk tugas hari ini, untuk memperdalam materi supaya kalian lebih paham, lebih canggih dalam menentukan kelipatan persekutuan dan kelipatan persekutuan terkecil, silakan anak mengerjakan soal-soal yang ada di buku paket ISPS. Infonya silakan dibaca pada Google Classroom, halaman berapa, nomor berapa. Silakan soalnya ditulis dan dikerjakan beserta caranya seperti yang telah diajarkan dalam video ini. Soal ditulis dan dikerjakan di buku catatan. Tugas ini tidak perlu dikumpulkan. Saya kata anak-anak, silahkan, selalu saya mengimbau, silahkan share video ini, lalu jangan lupa subscribe, lalu like dan komen yang positif. Karena anak-anak, untuk hari ini saya percaya kalian pasti anak yang mengerti dan bertanggung jawab akan melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada pelajaran berikutnya. Terima kasih. Tuhan memberkati.